Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Iya, anak-anakku, kali ini ketemu lagi dengan Ustazah Kulsum dalam pelajaran fikih. Pelajaran yang pertama tentang mandi setelah haid. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dahulu sebelum pembelajaran ini mulai supaya manfaat dan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang mandi setelah haid, melanjutkan materi yang pekan lalu kita bahas bersama-sama. Nah, Ustazah ulang sedikit. Minggu lalu sudah kita bahas tentang pengertian haid dan batas waktu haid. Maka kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang dilarang ketika haid, kemudian hukum mandi setelah haid, dan tata cara mandi setelah haid. Nah, hal-hal yang dilarang ketika haid, yang pertama adalah sholat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Rawahul muttafaqun alaih. Yang artinya apabila datang waktu haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, anak-anak, apapun sholatnya, baik wajib maupun sunnah, tidak boleh melaksanakannya ketika saat haid. Yang kedua adalah puasa. Sama, baik puasa wajib atau puasa sunnah, tidak boleh. Nah, bagi perempuan yang haid ketika puasa, maka wajib mengqadha. Mengqadha itu mengganti di lain waktu, di hari tertentu gitu. Maka harus mengganti puasanya setelah haid. Sesuai sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, alaysat ihdakunna idza hadat la tusallil wa la tasum? Qulna bala, rawahul Bukhari. Artinya, bukanlah salah seorang di antara mereka kaum perempuan apabila menjalani haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula mengerjakan puasa. Mereka menjawab benar. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, nomor 3 adalah berdiam di masjid. Namun bila hanya melintas, masih diperbolehkan asalkan tidak akan mengotori masjid. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ukhillul masjida li haidin wala junub. Rawahul Abu Daud. Artinya, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang-orang yang sedang junub. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor 4, tidak diperkenankan menyentuh bahkan membaca Al-Quran. Nah, diperjelas oleh sabda Rasulullah SAW, la taqra'ul haidu walal junubu minal Qur'ani syai'an. Rawahul Tirmidzi. Artinya, perempuan yang sedang menjalani masa haid dan orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh membaca yang berbentuk mushaf, tidak ada terjemahannya. Yang kelima, tawaf keliling Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Dalam hadisnya disebutkan bahwa faf'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalani ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang terakhir adalah bercerai atau talak. Nah, haram seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid. Selanjutnya kita ke hukum mandi setelah haid. Bagaimana hukum mandi setelah haid? Nah, mandi atau bersuci setelah haid itu wajib hukumnya. Kenapa?
agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah setelah haid. Nah, selain itu, mandi juga dapat menyegarkan dan menyehatkan badan serta membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghusili wa shalli." Rawahul muttafaqun alaih. Artinya, apabila datang haid, hendaklah engkau meninggalkan sholat, dan apabila habis haid, hendaklah engkau mandi dan sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya, tata cara mandi setelah haid. Nah, mari kita perhatikan bersama. Rukun mandi wajib setelah haid itu ada dua. Satu, niat. Nah, niat. Nah, sebelum kalian melakukan mandi, terlebih dahulu membaca niat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu huslal jinabati lirafil hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi jinabah untuk mengangkat hadas besar dari badanku dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meratakan air ke kepala dan seluruh tubuh. Nah, setelah membaca niat, siramlah dengan air bersih ke bagian kepala sambil dipijat-pijat agar air sampai ke urat kepala. Jadi menyeluruh harus basah semua. Dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Kemudian ratakan air ke seluruh anggota tubuh hingga bersih. Jangan lupa kalian bersihkan sisa-sisa darah yang tertinggal. Anak-anak, mari kita saksikan bersama ilustrasi cara mandi junub. Nah, dalam hal ini Ustazah berikan video di mana yang mempraktekkan adalah laki-laki atau rijal. Karena kalau perempuan nanti kelihatan auratnya. Yang penting pada dasarnya mandi junub itu, mandi hadas besar itu seperti itu minimal. Tata cara mandi junub. Pertama, baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Kedua, tuangkan air dan cuci kedua tangan. Ketiga, ambil air dengan tangan kanan atau gayung untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Keempat, bersihkan kotoran kemaluan yang menempel pada tangan kiri dengan menggosokkannya ke lantai atau menggunakan sabun. Kelima, kumur dan hirup air ke dalam hidung. Kemudian wudhu tanpa mencuci kaki, karena bagian ini diakhirkan. Keenam, sela pangkal rambut dan basahi dengan air hingga membasahi seluruh kepala dan rambut. Ketujuh, siram kepala 3 kali. Kedelapan, guyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan bagian kanan, bisa menggunakan shower. Kesembilan, pindah tempat kemudian cuci kedua kaki dan sela jari-jari kaki hingga membasahi seluruh kaki. Baiklah anak-anak, barusan kita pelajari bersama tentang mandi setelah haid. Nah, bagi muslimah ini harus diperhatikan ya, baik wajibnya atau sunnah-sunnah mandi. Nah, sunnah mandi dengan membaca bismillah untuk mengawali mandinya, kemudian berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan dan mendahulukan anggota badan yang kanan dahulu, dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Maka dengan kita pelajari ini, anak-anak muslimah, nah perempuan-perempuan yang muslim harus memperhatikan dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Demikian anak-anak yang Ustazah bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Tetap rajin belajar, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak,
sebagai akhir pembelajaran, Ustazah berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Jawaban ditulis di buku tulis fikih dan dikumpulkan minggu depan bersama dengan tugas-tugas mata pelajaran yang lain. Selamat mengerjakan.